Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program spesial di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Pemirsa yang budiman, ada salah satu makalah yang terkenal menyatakan laisal aidu liman labisal jadid innamal aid liman ta'atuhu tazid. Tidak ada hari raya Id bagi orang yang hanya mengenakan baju baru. Akan tetapi sesungguhnya esensi dari hari raya Id ialah bagi orang-orang yang ketaatannya bertambah. Nampak jelas bahwa kita diperintahkan oleh agama untuk beragama secara substantif, tidak sebatas pada formalitas belaka. Artinya orang yang telah mendapatkan kemenangan tidak bisa hanya diukur pada sejauh mana ia mengenakan pakaian yang baru atau aksesoris yang baik. Untuk itu kita akan bedah tema pada kesempatan kali ini, yaitu menggapai kemenangan yang hakiki. Telah hadir di studio di tengah-tengah kita bersama Dr. Andes Haji Abdul Basit MAG. Beliau adalah dosen YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Haji. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, khair. Sudah menjelang Idul Fitri, Pak, ya, masih semangat melaksanakan ibadah nih, Insyaallah, siap. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita tanyakan kepada Bapak narasumber nih, bagaimana Pak? Kenapa kok kira-kira temanya harus menggapai kemenangan yang hakiki? Apakah sebelumnya kita mengalami kekalahan atau bagaimana nih sebetulnya? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik sekali pertanyaan Mas Sofi berkaitan dengan kenapa temanya harus menggapai kemenangan yang hakiki di saat memang kita sebentar lagi akan meninggalkan Ramadan dan akan bertemu dengan Idul Fitri insyaallah. Ini harus kita maknai kemenangan di sini karena memang ada perjuangan manusia yang ini adalah perjuangan seumur hidup sebenarnya, tapi lewat salah satu ibadah puasa maka dilatih, yakni memerangi nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejelekan yang biasa disebut dengan nafsul ammarah. Sehingga siapapun yang mampu memenangkan itu, maka sesungguhnya secara simbolik dengan cara kita tidak makan, minum pada saat sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, begitu juga hubungan biologis. Tapi sebenarnya hakikatnya adalah kemampuan menahan diri. Sehingga siapapun yang mampu menahan diri dari nafsu, dari hal-hal yang terlarang, maka dialah yang akan mendapatkan kemenangan hakiki di bulan Ramadan ini, yakni dengan Idul Fitri. Karena sesungguhnya Idul Fitri adalah kembalinya kita kepada kesucian. Suci karena kita rindu dengan kebaikan, dengan keindahan, dengan kebenaran. Dan orang yang fitri adalah orang yang berbahagia dengan kebaikan dan kebenaran itu. Maka orang yang seperti ini merayakan Idul Fitri adalah dia mencoba menemukan potensi untuk masuk ke dalam kesejatian diri yang fitrah itu, yang suci, sehingga Idul Fitri disebut dengan Id, hari raya kemanusiaan, universal manusia. Nah, ini menurut saya Mas Sofi, jadi belum tentu orang yang berpuasa maka dia mendapatkan kemenangan yang hakiki. Ini potensi, jadi nanti kita akan kembangkan. Baik, tadi terkait dengan belum tentu setiap orang mendapatkan kemenangan gitu Pak. Kalau kita melihat pada aspek yang lebih luas, tentu saja umat Islam melaksanakan ibadah puasa itu dengan tingkat ketakwaan yang berbeda-beda sesuai dengan levelnya masing-masing begitu Pak. Apakah kemudian kemenangan yang diraih antara satu muslim dengan muslim yang lain itu juga berbeda satu sama lain? Jelas. Manusia mampu untuk menahan diri, kesanggupan menahan diri. Tapi dalam sejarah drama kosmis manusia yang diawali dengan bapak moyang yakni Adam alaihissalam, sesungguhnya ini
bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada Nabi Adam sebebas-bebasnya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Jadi makan dari surga ini, wahai Adam dan Hawa, ragadan haitsu syi'tuma, sebebas dengan bebas dan kemudian semaumu. Satu saja, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Ibaratnya kalau ada pohon 1 juta pohon diperbolehkan, tapi satu yang tidak diperbolehkan. Tapi ternyata kemudian Adam mengambil satu yang tidak diperbolehkan. Disinilah cerita awal tentang kejatuhan manusia, sehingga dugaan malaikat bahwa kita manusia itu dia akan saling menumpahkan darah, merusak di muka bumi ini. Nah, bagi orang-orang yang tidak mampu menahan diri, maka kemudian ini akan terjadi, kemampuan menahan diri. Dan kita sebagai anak cucu Adam punya potensi untuk jatuh. Karena itu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat open, sangat prihatin untuk melatih kita. Di antaranya adalah lewat saum Ramadan ini, agar betul-betul kita mampu sanggup menahan diri dari sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Orang sangat mudah sekali melakukan sesuatu yang boleh, tapi orang sangat susah sekali untuk dia menahan diri pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Banyak hal. Ada orang yang sudah punya istri solehah di rumah, ternyata kemudian di tempat kerja, atau sebaliknya, kurang apa. Orang yang seperti ini memang godaan, kelihatannya seolah-olah menarik. Ada istilah rumput tetangga itu lebih baik. Gitu ya. Padahal ini adalah jelas salah. Karena rumput tetangga baru dilihat, sementara rumput di rumah sudah lama dilihat. Gitu. Ya, baik. Gitu, Mas Sofi. Nah, terkait dengan ini, Pak, ada salah satu ayat yang sering diulang-ulang soal puasa itu kan soal la'allakum tattaqun. Tapi kemudian ulama menafsirkan bahwa la'allakum tattaqun itu artinya tidak secara otomatis puasa itu orang kemudian bisa menjadi orang yang bertakwa hanya karena puasa. Ibarat perlombaan, berpuasa itu adalah titik start awal. Kemudian di akhirnya ketika masuk Idul Fitri itu orang bisa mencapai garis finish dan meraih kemenangan. Kalau menurut agama sendiri, apakah ada beberapa tanda, alamat yang diajarkan bahwa orang ini adalah orang yang sudah meraih kemenangan nih? Atau apakah ada semacam ciri-ciri atau gambaran tertentu dari agama soal siapa saja orang yang mendapatkan kemenangan ini, Pak? Oh iya, memang ini adalah potensi yang harus terus dijalankan oleh orang-orang yang berpuasa. Karena ketika puasa Ramadan ini selesai, idealnya memang orang yang mendapat kemenangan itu hidupnya adalah terus meningkat ke arah yang lebih baik lagi. Ini di antara ciri yang kelihatan sehingga salam gitu ya, damai. Karena Al-Quran nuzul dalam dirinya gitu. Dan ini kemudian mengimbas ke pori-pori, ke nafasnya, ke sikap, ke tindakannya, ke ucapannya. Yang menjadikan Al-Quran betul-betul nuzul, turun pada dirinya. Nah, itu kemudian dosa-dosa dia. Tapi ini masih potensi karena ada dosa yang tidak bisa diampuni. Selama ini ketika orang Idul Fitri kembali kepada kesucian dari dosa manusia, dosa Allah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia berbuat dosa terhadap sesama manusia, maka yang ada adalah dia harus mengembalikan itu. Jadi dosa sosial, crime, orang hutang, korupsi, ini tidak bisa dihapus dengan sholat tarawih berapa puluh rakaat pun, umroh, haji, atau puasa. Karena memang hak-hak itu harus dikembalikan. Karena itu berkaitan dengan kenapa kemudian Idul Fitri kita bersalaman, artinya potensi kita baik pada orang, dalam arti adalah kembalikan. Kalau kita ingin kembali kepada Fitri, kembalikan hak-hak orang yang pernah kita ambil itu. Karena sesungguhnya manusia itu punya potensi tadi, itu tamak.
yakni mau menginginkan sesuatu yang bukan haknya, itu tamak itu. Dan ini sudah terjadi, dan kita kadang mewarisi orang yang kuat, maka dilatih. Allah sangat open, prihatin untuk melatih semuanya ini agar kita menang, sehingga insya Allah di akhir Ramadan ini kita akan mendapatkan kemenangan. Baik. Baik pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan lanjutkan diskusi pada kesempatan kali ini selepas tayangan berikut. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama program di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Anda juga bisa berpartisipasi secara langsung melalui sambungan telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda di nomor 0231 482 138. Baik, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Sofi. Baik, dengan Ibu siapa dan dari mana Ibu? Ibu Indra di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang. Baik, Ibu Indra, gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah, Ya. dan makin merasa adem. Ya, Alhamdulillah. Baik, Bu Ya. Indra, silakan bertanya langsung kepada narasumber kali ini. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin orang banyak macam menganggap mendapat kemenangan. Salah satu yang diajarkan oleh orang tua saya waktu kecil, katanya kalau kita puasanya tamat, tarawehnya enggak bolong, maka kita akan kembali suci seperti saat dilahirkan. Nah, itu memotivasi kami untuk bersungguh-sungguh berpuasa ya. Tapi tadi Pak Ustadz mengatakan kalau dosa-dosa besar kan tidak begitu saja luruh ya. Nah, tapi paling tidak hari yang fitri ini, hari kemenangan ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk mulai dari nol lagi. Mulai dari seperti waktu dilahirkan dan menata kembali kehidupan yang diharapkan sebagai seorang muslim dan muslimah. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih pula Bung Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Indra dari Gebang. Ini menarik sekali pertanyaannya Pak. Ibu Indra dari Gebang. Ya. Ya, mangga silahkan ditanggapi Pak. Terima kasih Ibu Indra dari Gebang. Betul, ketika kita kecil dulu, kemenangan dihubungkan secara fikih. Ketika orang kita rajin puasa lalu taraweh, maka kemudian itu dianggap kita sudah mendapatkan kemenangan, Ibu. Ada juga kemenangan yang kedua, yakni berkaitan dengan moral, psikologis. Ketika orang mampu menahan diri dari mengucapkan kata-kata yang kotor, kemudian dia menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, dan kemudian jika dia berbuat baik, zakat fitrah misalnya, ini juga kemenangan yang bisa diukur, Ibu, yang membuat orang semangat. Oh, bahwa saya memang menang karena telah melaksanakan puasa. Alhamdulillah, sholatnya rajin, tarawehnya rajin, baca Al-Quran rajin, puasanya nggak ketinggalan, memang itu yang wajib. Lalu kemudian saya nggak pernah ngomongin orang, terjaga lidah saya, sikap dan tindakan saya. Tapi ada dua juga yang tidak bisa diukur, yakni keimanan spiritual itu. Apakah kemudian ini puasanya diterima atau tidak, kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak, ini adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaitan dengan potensi kita untuk menjadi baik, Ibu, bahwa ketika fitrah begini, betul kita kembali kepada fitri, tapi manakala ada dosa dengan manusia, Ibu, bukan dosa besar berkaitan dengan Allah, tapi dosa dengan manusia seperti hutang piutang, korupsi, maka ini tidak bisa diputihkan dengan ibadah.
ritual itu. Sholatkah itu, umrohkah itu, hajikah itu. Karena memang harta itu harus dikembalikan. Makanya sebenarnya Ibu, untuk menegaskan ini agar lebih hati-hati maksudnya Ibu Indra. Jadi semangat, alhamdulillah saya nggak korupsi, saya tidak pernah mengambil hak orang lain, alhamdulillah. Kalau sampai mengambil hak orang lain, maka kemudian ini adalah harus mengembalikan hak itu. Dan ini adalah awal kejatuhan daripada leluhur kita, yakni Nabi Adam alaihissalam. Ketika setan membisikkan kejahatan, ternyata iming-imingnya adalah fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yablah. Jadi setan membisikkan, menggoda terhadap Adam. Qala berkata, ya Adam, duhai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau pohon keabadian dan kekuasaan yang tidak ada batasnya. Orang jatuh pada harta dan tahta ini. Banyak orang ingin mengumpulkan harta sampai 7 turunan. Lalu dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Banyak orang ini mempertahankan kekuasaan. Kekuasaannya agar mulki layablah. Kekuasaan yang tidak akan dapat binasa. Seolah-olah dirinya berkuasa ingin seumur hidup. Dia mau melakukan segala sesuatu yang itu kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini godaan yang pertama yang membuat kemudian Adam alaihissalam tergelincir mendekati pohon itu, seolah-olah pohon itu adalah pohon keabadian. Seolah-olah pohon itu adalah akan menjadikan kekuasaan yang tiada batas, yang tiada bertepi. Dan ini adalah hawa nafsu manusia. Makanya kemudian kita, Ibu, tadi kemenangannya, alhamdulillah. Kalau anak-anak kita tunjukkan seperti itu karena anak-anak insya Allah. Kita nanti ningkat. Ya kalau sekolah pun ningkat ya Ibu Indra ya. Jangan sampai tahun ini semester 1, maksud saya kelas 1, masa tahun depan kelas 1 lagi kan gitu. Sama kuliah juga ini tingkat 1 nanti harus ada peningkatan gitu. Sehingga disebut dengan bulan Syawal, yakni bulan peningkatan. Karena diharapkan kemenangan tercermin dalam peningkatan kualitas hidup manusia setelah ibadah Ramadan ini. Makanya kenapa ada halal bihalal? Ini sebenarnya adalah potensi untuk mengembalikan hak-hak manusia yang pernah diambil secara tidak sah menurut agama. Baik Pak, terkait dengan ini kan sebagai seorang muslim tentu saja kita boleh ya untuk memanifestasikan rasa bahagia di hari kemenangan ini, begitu kan, dengan mungkin melakukan takbir di jalan dan seterusnya ini Pak. Namun dengan adanya situasi pandemi COVID-19 ini kan kita tidak bisa lagi merayakan seperti biasanya itu. Bagaimana perasaan atau himbauan dari Pak Dr. Andes Haji Abdul Basit sendiri menyikapi hal ini? Iya, jadi ketika kita bersyukur karena Allah anugerahkan petunjuknya yang menjadikan kita mampu menyelesaikan Ramadan ini, mampu kita menahan hawa nafsu, maka di sanalah kita mengagungkan Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Sempurnakan bilangan puasamu itu. Lalu kemudian hendaklah kamu itu mengagungkan Allah, bertakbir atas petunjuk yang telah Allah anugerahkan kepada kalian semua, dan hendaklah kalian bersyukur. Jadi syukur kita tidak mengurangi di masa pandemi COVID-19 ini. Karena sesungguhnya Allah sangat senang didekati dengan munajat. Kalau pada waktu biasa kita syiar di lapangan, kita takbir keliling, ini namanya merayakan, haflah. Jadi wajar karena 1 bulan kita melaksanakan Ramadan, lalu kemudian ini tradisi, bagus. Gitu. Tapi ketika masa pandemi COVID-19 ini, maka kita agungkan Allah di rumah masing-masing terdengar. Kita takbir, agungkan Allah kebesarannya sebagai wujud rasa syukur kita atas petunjuk
yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan itu tidak mengurangi rasa syukur dan seterusnya, tidak meskipun mengurangi harus melalui rasa syukur, dari rumah karena itu. memang tidak ada pernyataan bahwa takbirlah kamu di Jalan raya. masjid, di jalan raya, tidak ada. Termasuk mudiklah kamu misalnya. Jadi tidak mengurangi rasa silaturahim. Masa pandemi ini yang menjadikan kita bisa video call, sama-sama saling memahami bahwa masa pandemi COVID-19 ini yang menjadikan kita tidak bisa pulang. Kita tidak bisa mudik. Tapi bukan berarti kita tidak bisa silaturahim. Ya. Karena sesungguhnya silaturahim adalah sambungnya kasih sayang kita. Baik. Artinya tidak terputus itu. Baik, terakhir sebagai closing statement pada kesempatan hari ini, silakan Pak Dokter terkait dengan tema hari ini. Baik. Kemenangan butuh perjuangan. Dan kita sudah hampir 1 bulan berjuang untuk melawan musuh terbesar kita, yakni nafsul ammaroh, nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Kelihatannya memang berat, tapi hasilnya indah, yakni takwa, kemampuan atau kemudian kesadaran kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hati kita, bahwa Allah selalu mengikuti kita, mengawasi kita. Allah tahu apa yang kita lakukan. Maka ketika ini ada pada kita, sesungguhnya inilah kemenangan bagi kita. Karena ciri takwa yang pertama dan utama yang diungkap di dalam Al-Quran itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada Allah yang gaib, Allah yang tidak kelihatan, tapi kita menyadari bahwa Allah Maha mengawasi, melihat seluruh perbuatan, tindakan yang kita lakukan itu. Insya Allah masih ada waktu 1 hari lagi. Jadi kita mohonkan ampunan kepada Allah. Hak-hak orang lain yang pernah kita ambil, kita kembalikan. Insya Allah, Allah ampuni dosa kita. Lalu manusia maafkan kesalahan kita yang menjadikan Allah kemudian ampuni. Maka jadilah kemenangan itu adalah kemenangan yang sejati, yakni hubungan vertikal dengan Allah dan kemudian hubungan horizontal dengan manusia. Karena sesungguhnya agama itu awalnya adalah hubungan vertikal, tapi dalam rangka ujungnya adalah kemanusiaan. Inilah yang disebut dengan Abdullah, hamba Allah, dan khalifah Allah. Hamba Allah adalah kepatuhan dalam arti pengabdian yang seolah-olah tidak ada kemerdekaan. Tapi kalau khalifah Allah adalah dia berkreasi, seakan-akan ini adalah kemerdekaan. Kemerdekaan yang dilandasi dengan kepatuhan kepada Allah, atau kepatuhan ini yang selalu menjadikan dasar bagi kreativitas seseorang di muka bumi sebagai khalifah Allah ini. Baik, terima kasih Pak Dr. Andes Haji Abdul Basit MAG atas kesempatannya di hari ini, Pak. Sama-sama. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, dapat kita simpulkan bahwa ada 2 tanda-tanda kemenangan hakiki yang didapat oleh seorang muslim di akhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah meningkatnya ketakwaan dalam dimensi vertikal, yaitu kualitas ibadah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kedua adalah ketakwaan yang dalam kaitannya dengan dimensi sosial atau horizontal, yang tentu saja dosa-dosa sosial ini tidak secara otomatis bisa terhapus oleh pelaksanaan ibadah, sholat, zakat, dan seterusnya, akan tetapi langsung meminta maaf kepada orang-orang yang telah kita zalimi hak-haknya. Demikian hadirin diskusi pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di program yang sama di hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan menjelang adzan maghrib. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.